Maka seyogianya adanya doa juga adanya usaha. Adanya usaha ikhtiar kita juga disertai dengan doa. Orang yang ikhtiar saja tanpa doa itu namanya sombong. Juga orang yang doa saja tetapi tidak membutuhkan ikhtiar itu namanya bohong. Dan perkara yang keenam ataupun yang terakhir daripada menghapus amal ibadah kita adalah wa zulmun la yantahi, kezaliman yang tiada henti. Baik itu zalim, maksiat, selalu berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melanggar daripada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, semisalnya meninggalkan salat 5 waktu ataupun tidak membayar zakat dan bahkan saling mencaci maki ataupun korupsi. Dia melakukan berbagai macam cara untuk kebutuhan ataupun ego dia semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hidup di dunia ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah bukan hanya saja melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat 5 waktu ataupun ibadah umrah dan haji saja, ataupun bahkan puasa pada bulan Ramadan saja. Akan tetapi menyenangkan orang lain, menjaga lisan kita, menjaga sikap kita untuk tidak menyakiti orang yang kita kenal di sekeliling kita, itu juga ibadah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 55 ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Kata Nabi, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat menghapus amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Sibuk mencari kesalahan ataupun kekurangan ataupun aib seseorang. Sudah barang tentu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah manusia, pasti tidak luput daripada kesalahan, kekhilafan, baik itu hal yang kecil sampai yang besar pun. Karena sering kita dengar al-insan mahadul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, pasti pernah lalai dalam hal melakukan hal-hal yang kurang baik. Maka seyogianya pada kesempatan yang sangat singkat ini, tentu ini nasihat untuk saya pribadi, mengingatkan untuk saya pribadi.
Jangan kita sesama makhluk untuk senantiasa menghakimi, saling menilai daripada melihat keburukan ataupun aib seseorang. Sudah barang tentu pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Segala puji itu dan selayak-layaknya, sepantas-pantasnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun manusia dipuji atas kelebihannya, pasti dibalik daripada kelebihannya dia ataupun kita memiliki kekurangan. Lalu kedua, perkara yang dapat menghapus amal ibadah kita adalah waqaswatul qalbi, kerasnya hati. Kerasnya hati, sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Mungkin dampak negatifnya kerasnya hati kita ini disebabkan lantaran kita sangat jarang membaca Al-Quran. Mungkin sebabnya yang awal tadi sering mencaci maki, mencari kesalahan orang lain. Maka sehingga mengakibatkan daripada kerasnya hati kita sehingga sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Adapun perkara yang ketiga adalah wahubbud dunia, cinta terhadap dunia. Betul kita hidup di dunia dan akan menuju akhirat, akan tetapi seyogianya bagi kita yang bijak antara dunia dan akhirat itu seimbang adanya, tidak memberatkan ataupun berkepihakan di antara keduanya. Kita bukan berarti mentiadakan, tidak ada perlunya ikhtiar. Kita hidup di dunia pasti membutuhkan makan, minum, ataupun menghidupkan keluarga kita dalam sehari-hari. Tapi juga bukan berarti kita menafikan akhirat. Perkara yang keempat yang dapat menghapus amal ibadah kita adalah waqillatul haya, sedikitnya rasa malu. Sehingga dengan adanya sedikit rasa malu kita, wibawa kita tidak ada lagi di hadapan orang lain. Al-haya minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Dan perkara yang kelima yang dapat menghapus amal ibadah kita adalah watulul amal, panjang angan-angan. Sehingga dengan adanya tulul amal, menginginkan sesuatu tapi berkhayal, tidak adanya ikhtiar. Maka seyogianya adanya doa juga adanya usaha. Adanya usaha, ikhtiar kita juga disertai dengan doa. Orang yang ikhtiar saja tanpa doa, itu namanya sombong. Juga orang yang doa saja tetapi tidak membutuhkan ikhtiar, itu namanya bohong. Dan perkara yang keenam ataupun yang terakhir daripada menghapus amal ibadah kita adalah wa zulmun la yantahi, kezaliman yang tiada henti. Baik itu zalim, maksiat, selalu berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar daripada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, semisalnya meninggalkan sholat 5 waktu, ataupun tidak membayar zakat, dan bahkan saling mencaci maki ataupun korupsi. Dia
melakukan berbagai macam cara untuk kebutuhan ataupun ego dia semata.